Baiklah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Putri Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan nih salah satu materi kepada anak-anak menentukan gaya belajar. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai gaya belajar. Terus kita juga akan belajar menentukan kira-kira apa nih gaya belajar yang dimiliki oleh anak-anak sekalian. Sebelum itu, anak-anak perlu tahu terlebih dahulu kira-kira gaya belajar itu apa ya? Nah, Ibu mengutip dari salah satu ahli, yaitu menurut Buffon, ia mengungkapkan bahwa gaya belajar ini merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, serta menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda-beda. Nah, itu adalah pengertian dari gaya belajar. Jadi singkatnya yang perlu anak-anak pahami, gaya belajar itu bagaimana cara kita menentukan kira-kira kita ini kalau belajar itu gimana nih biar apa materi yang kita belajar itu masuk. Terus kemudian gimana caranya biar kita itu nggak mengalami kesulitan belajar. Nah, jadi di gaya belajar ini kita akan mencari tahu gitu. Nah, selanjutnya pada gaya belajar ini terdapat 3 macam gaya belajar yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama itu ada visual, kemudian ada auditory, dan yang terakhir itu ada kinestetik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu-satu nih, mulai dari visual. Jadi perlu anak-anak ketahui juga bahwa visual ini merupakan gaya belajar yang menitik beratkan pada ketajaman penglihatan, yang artinya bukti-bukti konkret itu harus diperlihatkan terlebih dahulu agar mereka paham. Nah, gaya belajar ini juga seperti mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk kemudian bisa mempercayainya. Nah, ini terdapat ciri-ciri dari Oke, selanjutnya ini ada ciri-ciri dari gaya belajar visual nih. Yang pertama itu ada rapi dan teratur. Yang kedua perencanaan dan pengatur jangka panjang yang baik. Selanjutnya ada teliti dan detail. Terus menitik beratkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi. Yang selanjutnya itu adalah pengejaan yang baik dan dapat memilih kata-kata yang sebenarnya dalam pemikiran mereka. Kemudian itu ada biasanya tidak terganggu oleh keributan. Selanjutnya itu mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali itu ditulis dan seringkali meminta bantuan orang lain untuk mengulanginya. Dan yang terakhir itu lebih suka membaca daripada dibacakan. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari gaya belajar visual. Kira-kira nih, anak-anak termasuk nggak nih pada gaya belajar visual ini? Silakan anak-anak rasakan sendiri dan anak-anak bayangkan kira-kira aku cocok nggak ya di visual gitu. Nah, yang kedua ini kita akan belajar, kita akan mengetahui tentang gaya-gaya belajar dari auditori. Nah, perlu anak-anak ketahui juga bahwa auditori ini merupakan gaya belajar yang menitik beratkan atau mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya. Jadi auditori ini mengandalkan pada pendengaran gitu. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari gaya belajar auditori yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama itu adalah berbicara pada diri sendiri saat bekerja. Yang kedua itu mudah terganggu oleh keributan, berbeda dengan yang gaya belajar visual tadi. Nah, yang ketiga itu menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Yang keempat itu senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Selanjutnya itu dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara. Selanjutnya itu merasa kesulitan untuk menulis, tapi hebat dalam bercerita. Nah, selanjutnya itu juga biasanya pembicara yang fasih dan lebih suka musik daripada seni. Nah, ini merupakan salah satu beberapa ciri-ciri dari
gaya belajar auditori. Sama yang seperti Ibu bilang tadi, anak-anak silakan merasakan dan pikirkan gitu, dibayangkan kira-kira termasuk nggak ya dari gaya belajar auditori. Selanjutnya ada gaya belajar kinestetik. Nah, pada gaya belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar yang mengharuskan individu itu untuk menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar anak itu bisa mengingatnya. Nah, orang-orang yang memakai gaya belajar ini tuh biasanya uh, ia belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan. Jadi kayak kalau mau belajar itu dia tuh harus terjun dulu gitu, harus ikut merasakan pada gaya belajar ini. Nah, ini ada ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik nih yang perlu anak-anak ketahui. Di antaranya itu berbicara dengan perlahan. Yang kedua, menanggapi perhatian fisik. Nah, yang ketiga itu menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Yang keempat itu berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak. Selanjutnya itu belajar melalui manipulasi dan praktik. Dan yang selanjutnya menghafal dengan cara berjalan dan melihat. Terus menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca. Selanjutnya banyak menggunakan isyarat tubuh. Dan yang terakhir itu tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Ini ada pada anak-anak yang kinestetik. Jadi anak-anak kinestetik tuh lebih suka kayak mereka tuh belajar sambil bermain gitu. Nah, kira-kira siapa juga nih anak-anak yang memiliki ciri-ciri dari gaya belajar kinestetik? Nanti pada pertemuan selanjutnya silakan anak-anak ceritakan pengalaman anak-anak dari sebelumnya kalian belum mengenal gaya belajar yang kalian miliki sampai saat ini setelah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira kalian termasuk yang mana ya? Oke. Jadi itu tadi adalah 3 macam-macam gaya belajar yang sudah kita pelajari bersama. Ada apa aja? Visual, auditori, dan yang terakhir itu ada kinestetik. Jadi ada 3 macam gaya belajar. Oke, anak-anak, eh, itu tadi adalah penjelasan singkat dari Ibu. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah eh, menonton video ini hingga akhir. Eh, Terima kasih juga untuk anak yang sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa anak-anak terima. Dan juga itu ada pesan di akhir tuh yang Ibu cantumin. Untuk anak-anak, selamat menentukan gaya belajarnya masing-masing agar tidak mengalami kesulitan dalam belajar anak-anak sekalian. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu mohon maaf kepada Allah. Akhir kata Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.